Shalom dan salam sehat dan selamat pagi. Untuk menguatkan hati, jiwa, dan pikiran kita hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022 tertulis dalam buku Yehezkiel 36 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menghapus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, judul perikop Yehezkiel pasal 36 ini adalah pembaharuan Israel. Apa yang diperbaharui? Jawabnya seperti yang ditegaskan dalam ayat renungan hari ini. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Hal ini adalah pembaharuan secara rohani, yakni Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin mereka, dan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan Tuhan memberikan hati yang taat, dan juga Tuhan memberikan rohnya diam di dalam batin mereka dan membuat hidup mereka menuruti segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya, dan juga mereka melakukannya. Tidak hanya itu, Tuhan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Tuhan juga tidak lagi mendatangkan kelaparan atas mereka. Hal ini tentu berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Dalam hal ini juga Tuhan memulihkan Israel dari hadapan bangsa-bangsa. Dengan cara memulihkan Israel, menjadikan Israel menjadi umatnya, dan Tuhan menjadi Allah mereka, dan bertanya hanya kepadanya. Hal ini terjadi adalah Tuhan Allah sendiri yang bertindak tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adakah pemulihan kepada kita saat ini? Jawabnya ada, yakni dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, yaitu segala kutuk dosa, segala kutuk maut. Iblis sudah dikalahkan dan kuasanya dihancurkan. Dengan demikian kita dipulihkan, diperbaharui, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Dalam buku Yohanes ditegaskan bahwa Yesus Kristus memohon kepada Bapa di sorga untuk mengutus Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Renungan. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 36, dan juga Yohanes 5 ayat 24. Dan juga hidup kita berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tidak hanya itu, dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 ditegaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jadi, dalam hidup ini, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus, supaya kita sanggup melakukan apa yang sudah difirmankan Allah, supaya melalui kita manusia mengenal Yesus Kristus, bahkan mengikutinya, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada, nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan, dimasyhurkan. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Perbaharuilah hidup kami terus-menerus. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam hidup ini, supaya kami disanggupkan untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di dunia ini, dan juga berikan hikmat kepada kami, supaya dalam aktivitas kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.